Munculnya berbagai kebijakan oleh pemerintah khususnya pada bidang pendidikan membuka akses bagi masyarakat di berbagai penjuru negara untuk mendapatkan haknya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Seperti beasiswa yang diterima oleh Astina dan Maria. Astina dan Maria merupakan mahasiswa Untirta jurusan manajemen semester 5 yang masuk melalui jalur beasiswa. Astina dan Maria merupakan warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Sabah, Malaysia. Mereka bersekolah di sekolah Indonesia yang berada di Malaysia yang disediakan oleh pemerintah Indonesia sedari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Orang tua Maria merupakan warga Indonesia asli. Kedatangan mereka ke Indonesia tidak lain adalah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Selama kuliah dilaksanakan secara daring, Astina dan Maria memutuskan untuk tinggal bersama keluarganya yang berada di Indonesia. Astina tinggal di Kalimantan dan Maria di Nusa Tenggara Timur. Saya di Untirta pertama kan biaya ya, dan beasiswa. Saya dapat beasiswa sebagai anak TKI. Selain itu juga menurut saya kuliah di Indonesia itu lebih murah dibanding Malaysia. Kalau ekspektasi saya tentang Untirta, waktu itu kan memang dari saya antusias sekali dan saya berpikir wah nanti saya bakal boleh berbicara gitu. Awalnya saya itu ingin masuk UNY, namun akhirnya saya lulus Untirta lewat seleksi masuk perguruan tinggi negeri dari LPPN. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa awalnya merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Provinsi Banten yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1980. Lalu, pada tanggal 19 Maret 2001, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi ditetapkan menjadi perguruan tinggi negeri. Tirtayasa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti air mengalir yang diambil dari nama pahlawan nasional yang berasal dari Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Untirta memiliki beberapa kampus yang digunakan, salah satunya adalah Kampus Pakupatan dan Sindang Sari yang baru diresmikan pada 4 Maret 2021. Ternyata setelah saya lihat perkuliahan saya lebih banyak di Pakupatan ya, dan menurut saya di Pakupatan juga kampusnya bagus kok karena ramai dan aksesnya juga mudah. Tapi tidak jarang juga macet karena kan kampusnya dekat terminal, jadi banyak sekolah. Ya tentunya sedih ya, jadi keluarga. Tapi saya ada kawan-kawan dari Malaysia dan salah satunya ada sepupu saya. Jadi saya senang kuliah di Indonesia. Kalau untuk persiapan sih nggak ada yang secara khusus gitu ya. Tapi puji Tuhan saat saya di Malaysia, saya banyak berinteraksi dengan guru-guru Indonesia. Jadi itu membantu. Dan selebihnya sih mungkin bermodalkan percaya diri dan keberanian aja. Karena menurut saya kan Indonesia dan Malaysia itu jauh lebih. Respon teman-temannya kenapa memilih Untirta, ada juga yang mengejek saya. Saya paham itu cuma candaan biasa saja. Menurut saya bahasa di Indonesia itu cukup sulit ya untuk dimengerti. Dan saya sempat terjadi salah paham antara saya dengan dosen dan teman saya dalam mengartikan. Jadi terkadang saya meminta tolong teman untuk mengartikan apa maksud saya. Saya merasakan sedikit perbedaan, ditambah lagi saya adalah orang yang tidak mudah dalam penanganan. Saya merasa segan dan minder karena menurut bahasa saya. Saya khawatir bahwa kalimat yang saya ucapkan akan menimbulkan kesalahpahaman dan takut melukai hati lawan bicara saya yang dari Indonesia ini. Ada juga yang semuanya menjadikan budaya sebagai candaan dan itu membuat saya semakin segan untuk menambah tekanan Indonesia. Awalnya agak kesulitan sih ketika saya ke sesuatu. Karena saya harus bertanya pada pedagang uang mana yang saya pakai untuk dibayar, dan saya juga beradaptasi dengan mata uang Indonesia karena mata uang Indonesia dan Malaysia itu kan berbeda, dan jadinya saya harus memperhatikan uang yang akan saya berikan kepada pedagang. Saya sempat beli es doger dan menurut saya makanan itu cukup asin ya karena kan es dicampur roti. Saya belum pernah lihat sebelumnya, tapi rasanya enak kok. Kalau dari segi kata sih paling tambahkan beberapa kalimat seperti G, tah, itu sih yang menurut saya itu baru saya dengar. Waktu saya pulang ke Malaysia, kedua bahasa Indonesia saya masih berubah ya. Dan kalau dari respon keluarga sih ada yang mengejek, ada yang memuji seperti itu. Wah, sekarang
sudah pakai bahasa Indonesia ya, karena sekarang kita juga lebih sering banyak memakai kata-kata seperti banget, ya, itu kan juga kebiasaan Indonesia. Ketika balik ke Malaysia, logat Melayu saya sudah mulai hilang dan logat Indonesia saya jadi lebih jelas. Saya sering menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia ketika berbicara. Kalau lebih nyaman sih, saya lebih nyaman pastinya di Malaysia ya, karena saya kan sudah lama tinggal di sana dan lahir di sana. Jadi benar juga saya lebih nyaman dan senang tinggal di Malaysia daripada di Indonesia. Saya lebih nyaman di Malaysia karena bagaimanapun saya lebih lama tinggal di Malaysia. Jadi saya sudah terbiasa dengan orang-orang bersama budaya di Malaysia. Menurut saya makanan di Indonesia itu lebih enak ya daripada di Malaysia. Dan makanan Indonesia yang pertama kali saya coba waktu itu adalah batagor. Menurut saya makanan di Indonesia itu unik dan beda dengan negara Malaysia makanan lain. Sejak kuliah di Indonesia, makanan favorit saya adalah sambal. Sebelumnya saat tinggal di Malaysia, saya lebih menyukai makanan India dibandingkan makanan Melayu. Tapi sekarang menurut saya makanan Indonesia jauh lebih enak. Saya juga pernah mencari makanan India di Indonesia, tapi ternyata harganya sangat mahal. Jadi saya menggunakan dari India. Sebagai mahasiswa perantau, pastinya cukup banyak ya dari yang saya dapatkan. Apalagi ketika saya jauh dari keluarga, kemandirian saya jadi lebih terlatih. Dan adanya perbedaan adat dan budaya antara Malaysia dan Indonesia membuat saya jadi terlatih kepekaan terhadap lingkungan sekitar agar dapat beradaptasi dengan baik. Dan saya juga jadi belajar untuk lebih berani dalam komunikasi dan Pengalaman Astina dan Maria membuktikan bahwasannya jarak bukanlah hambatan bagi mereka yang ingin menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyaknya kendala yang mereka alami tidak lantas menjadi alasan untuk mereka kembali ke negara asalnya, melainkan menjadi pembelajaran bagi mereka agar dapat lebih mandiri.